Ya, Devian, ya, kamu silahkan kalau berdiskusi, mau mengajak Uni berdiskusi, persyaratannya pertama adalah membawa data dan buka kamera. Tapi kalau seandainya bertanya saja, silahkan. Tapi tolong didengarkan sampai penjelasan Uni selesai dan Uni mengizinkan kamu berbicara. Karena yang ingin mendengarkan penjelasan Uni bukan kita saja. Ada 4.200.000 mata memandang di atas dan ingin belajar dan ingin mengetahui secara detail jawaban dari Uni. Sepakat, Devian? Sepakat. Oke. Mau bertanya atau berdiskusi? Ada satu pertanyaan saya. Bertanya ya, bukan berdiskusi ya? Iya, bertanya. Oke, silakan bertanya sepuasnya. Kami waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Satu pertanyaan saya ialah apakah Islam itu hadir dari Muhammad atau nabi-nabi sebelum Muhammad? Oke, bagus pertanyaannya ini ya. Islam dari aspek esensi dari Allah. Secara esensi dari Allah, ya. Diberikan kepada para nabinya, semua nabinya. Ibrahim Islam, Musa Islam. Secara esensi ya. Islam secara historis dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena historis adalah ilmu atau sejarah adalah ilmu yang dipakai dalam dunia akademik, ilmu yang merupakan hasil penggalian, pencarian dan apalagi ya, wawasan manusia yang terbatas sampai mana kita mengkaji dengan kemampuannya, dan itu sangat-sangat terbatas. Makanya tidak ada literatur manapun, tidak ada informasi arkeologi manapun menunjukkan Nabi Ibrahim secara historis itu membawa agama Islam. Kenapa? Karena memang tidak lagi, sudah terputus Ibrahim itu, yang bukan Ibrahim, Musa, Ibrahim, Adam itu bukan tokoh historis ya teman-teman ya. Ini harus dipahami nih. Tunjukkan kepada saya, kalau ada yang bisa bantah nih. Tunjukkan kepada saya, siapapun yang mengatakan Ibrahim adalah tokoh historis, tunjukkan kepada saya sejarawan yang menuliskan tentang dia dan fakta empiriknya. Maka Adam, Abraham, Musa itu bukan tokoh historis, tapi tokoh fakta teologi, di mana informasinya adalah datang dari Tuhan. Tapi sebelum Islam ada, Yahudi sudah ada. Yahudi itu apa? Tahu arti Yahudi? Apa? Yahudi itu nama etnis dari Yehuda, dalam dialek Arabnya Yehuda. Jadi anak salah satu, Mika tadi sudah bilang kan, kalau bertanya ke saya itu dengarkan dulu biar paham. Nanti kalau mau membantah, mau pakai tapi, boleh pakai data, bukan dari pandangan pribadi. Saya tidak mau berdebat dengan asumsi liar orang lain, tapi mau berdebat dengan fakta, bukti-bukti konkret adalah ilmu. Contoh, fakta linguistik, fakta sejarah. Bukti konkret yang ada, Yahudi konkret apa? Yahudi lebih banyak bukti konkretnya. Yahudi itu apa? Islam. Yahudi Daripada apa? Islam. Yahudi itu apa? Bukti-bukti konkret yang ada. Saya tidak tanya bukti konkret Yahudi, yang saya tanya Yahudi itu apa, adekku? Yahudi itu adalah agama pertama yang sebelum ada Islam. Siapa yang bilang? Sebelum agama Yahudi ada, sudah ada agama Hindu loh. Agama Abraham yang percaya kepada Allah yang hidup. Kalau mau membantah saya itu adalah orang yang buka camp dan pakai data. Orang yang bertanya ke saya, ya Mika? Biar saya langsung bertanya sama dia. Kan dia mengatakan bahwa Yahudi agama pertama. Kenapa kau nggak agama Yahudi kau? Kenapa? Kau katakan Yahudi lengkap. Yahudi agama pertama. Kenapa agamamu nggak Yahudi? Kalau saya tidak percaya Kristen, saya akan percaya Yahudi. Tetapi lanjutan dari kenapa kau nggak jadi Yahudi? Kan gitu pertanyaanku. Sebentar. Kau membanggakan tadi Yahudi. Kau mengatakan lebih. Dengar,
mana yang lebih lengkap fakta sejarahnya Yahudi daripada Kristen? Kau mengatakan tadi ya dari Islam, kau mengatakan Yahudi. Kau sepakat kau membela Yahudi di sini. Aku tanya kenapa agamamu nggak Yahudi? Tante Mika, masih ada lanjutannya. Kenapa sampai saya memilih Kristen? Karena di dalam Yahudi akan datang Mesias. Akan datang Mesias atau Isa Al-Masih. Mika, aku ambil alih ya. Oke, akan datang Isa Al-Masih atau Mesias, kau bilang. Kenapa orang Yahudi tidak jadi Kristen? Orang Yahudi tidak jadi Kristen, biarpun mereka tidak jadi Kristen, mereka akan diselamatkan. Karena itu sudah Di mana orang di luar pengikut Kristus tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga? Oh tidak. Oh tidak, sorry to say. Di mana tertulis orang yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan di Bibelmu akan diselamatkan? Benar, orang yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan tidak akan diselamatkan. Orang Yahudi mengakui Yesus sebagai Tuhan enggak? Tetapi mereka orang-orang Yahudi percaya kepada Allah yang benar. Oh berarti sama Tuhan kalian? Sama. Kenapa kalian diludahi di Yahudi? Dengar, di Yahudi mereka percaya bahwa Isa Al-Masih sudah datang. Oke, Mika, aku ambil alih dulu biar kita nggak ambigu ya. Devian diam dulu. Teman-teman perhatikan baik-baik. Inilah kenapa saya bilang orang Kristen ini sangat mempermalukan gereja dan mempermalukan Tuhannya. Dia mengatakan bahwa Yahudi itu lebih benar. Nah, Mika itu betul. Kenapa kok nggak jadi Yahudi? Lalu dia bilang, karena di dalam kitab Yahudi diberitakan tentang Mesias. Iya, yang diberitakan itu tentang Mesias, bukan tentang Tuhan yang jadi manusia. Lah kau Kristen mengatakan bahwa Tuhan itu jadi manusia. Nah, Yahudi mengatakan Tuhan kau itu dari Balzebul, ODGJ, dan juga nabi palsu. Kenapa kau nggak terima kata-kata Yahudi? Yahudi mengatakan Tuhan kau itu anak haram. Kenapa kau nggak percaya kata-kata Yahudi? Kau memilih Kristen, tapi kau membanggakan Yahudi. Agak lain kau tengok. Dan lucunya lagi, kau yang mengklaim mengatakan Yahudi benar. Kena lomba nih. Nah, ya pertanyaanku. Udah dibilangkan oleh Unirifa, kau membanggakan Yahudi, sementara Yahudi tidak memilih Yesus sebagai Tuhan. Oh, tidak ya. apa-apa. Kenapa? Ya kenapa kau tidak beragama Yahudi yang tadi yang kau bangga-banggakan membedakan dengan Islam? Isa Al-Masih sudah datang. Apa? Karena Isa Al-Masih sudah. Isa Al-Masih? Di mana tertulis di Bibelmu Isa Al-Masih? Ya itu adalah Yesus. Ya di mana tertulis Isa Al-Masih di Bibelmu? Bahwa akan ada Isa Al-Masih. Kitab kau Al-Quran atau Bibel? Oh, saya percaya kepada Alkitab karena Alkitab lengkap. Terus kau ngapa kau bawa Al-Quran? Karena itu ada di dalam Al-Quran pun ada. Berarti kau percaya Al-Quran? Tidak. Ya ngapain kau bawa kalau nggak percaya? Tidak apa-apa kan karena dalam Al-Quran juga ada. Memang susah sama didikan Belanda ini ngomong ya. Oh, tidak. Kami bukan didikan Belanda. Wah, kalian didikan Belanda. Bibel itu kepanjangannya bimbingan Belanda. Ini aku bilang namamu ya. Yesus tidak dengar. Aku terangkan namamu. Diam dulu. Yesus tidak pernah mengajarkan kasih. Kenapa? Aku datang bukan membawa damai. Yang mengajarkan ajaran kasih adalah Belanda. Dengar dulu. Ya, ketika Belanda datang ke Indonesia, ingin mengambil rempah-rempah Indonesia, orang Indonesia melawan, jangan diambil. Terus orang Belanda ngasih Bibel, baca di sini, kasih sama musuhmu. Nah, itulah kalian yang anut. Makanya yang membawa ajaran kasih ke Indonesia ini Belanda, ingin mengambil rempah-rempah, tapi ditolak oleh umat Indonesia. Tetapi disodorkan ya Bibel, kasih sama musuhmu. Makanya kalian penganut, yang kalian ini Kristen-Kristen yang rempah-rempahnya yang diambil oleh Belanda. Siapa bilang, Bang? Aku yang bilang. Bang, namanya ajaran kasih itu dari Tuhan. Tidak ada ajaran membunuh itu dari iblis, Bang. Oke, siapa yang membunuh Yesus? Yahudi. Bapak tahu nggak bahwa Yesus dibunuh? Tahu? Kenapa nggak diselamatkan? Oh tidak, Tuhan tidak perlu diselamatkan. Hah? Bapak kenapa tidak menyelamatkan Yesus waktu mau dibunuh? Kenapa? Bapak, kenapa Bapak tidak menyelamatkan Yesus waktu dibunuh?
Karena itu sudah tercantum bahwa Yesus akan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Itu Bapak sudah tahu nggak ditakdirkan. anaknya ini mau dibunuh? Siapa? Bapak. Tahu kenapa? Bapak tahu nggak bahwa Yesus mau dibunuh? Pada saat itu saya belum ada. Oke, aku analogikan kepada kamu, ya. Kamu punya anak. Anakmu mau dibunuh, kamu biarkan atau kamu tolong? Bapak sendiri. Aku tanya kamu, bukan bapak. Kamu punya anak, anakmu mau dibunuh. Kamu tolong apa tidak? Ini kan saya jawab. Anak datang ke dunia itu diperintahkan oleh Bapa Untuk mati. menyelamatkan manusia. Untuk mati. Tidak. Siapa bilang Yesus mati? Untuk dibunuh. Orang Yesus Jadi Ya, sebentar. 3 hari Yesus. Dengar dulu. 3 hari Yesus Yesus dikubur setelah atau di disalib surga? dia kemana? Yesus dikubur atau di surga? Siapa yang dikubur? 3 hari setelah Siapa yang Yesus dikubur? disalib, Yesus di Siapa mana? yang dikubur? Siapa yang dikubur? Yesus. Makanya datang mamanya ke dalam kuburan. Tapi mamanya tidak mengenali Yesus. Dikiranya Bang. tukang kebun. Bang, tidak Masa mengerti. mama tidak mengenal anaknya Itu dari Maria bayi Magdalena. ditimbang-timbang? Mika, itu Maria Magdalena itu bukan Maria mamanya dia. Oh, iya. Maria. Ya, Orang terdekat kenapa dia itu. Hah? Gimana nih? Oke, Bang. Magdalena itu kan orang Jadi begini, terdekat Bang. dia itu nggak kenal Iya. dia sama Yesus. Jadi pertanyaan saya kan tentang Islam. Tadi Kau jangan pertanyaan lari saya- dulu. Kau mau Jangan lari lari dulu. kemana? Jawab dulu. Lanjut Mika. Lari kemana? Ini pertanyaan Jawab saya. dulu. Pertanyaan awal saya kan tentang Kau Islam. katakan Kristen ajaran kasih. Oke. Iya, benar. Berarti tidak boleh membunuh, boleh? Iya, benar. Benar. Apakah Yesus dibunuh? Yesus dibunuh. Siapa yang bunuh? Orang-orang Yahudi. Bapak tahu nggak bahwa Yesus mau dibunuh? Bapak tahu. Kenapa dibiarkannya? Bapak membiarkannya karena Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Dengan cara mati. Bukan dengan cara mati, tetapi Terus? bangkit dari kematian. Oke. Mika tunggu Selama- dulu. Kau nggak ketawa kau ya? Bukan dengan cara mati, tapi dengan bangkit dari kematian. Bangkit dari kematian. Hanya ada satu nabi yang tidak berdosa dan dapat selamat dari Kau nggak nangkap kau. Bukan dengan serius cara sekali aku mati. dengarnya. Kalian tertawa karena nabi kalian tidak bangkit. Yesus datang ke dunia bukan untuk mati Mika, Kalian tertawa tapi untuk karena- Iya, bangkit dari tapi kematian. bangkit dari kematian. Iya. Nabi kalian Iya, tidak iya. bangkit. Yang bangkit hanya satu nabi, yaitu Yesus. Mana ada? Yang akan Iya, datang juga nabi, bangkit. nabi, untuk betul, menyelamatkan manusia. nabi ya, Yesus nabi udah selesai. Yesus Nabi. Yesus nabi. Udah. Nabi juga Tuhan. Iya. Siapa bilang Yesus bukan nabi? Yesus nabi. Yang mengajarkan Yesus kebenaran. double job Yesus. Iya, Yesus memang double job. Yesus Di ma- nabi. Yesus siapa guru, yang Yesus mengeluarkan orang yang SK-nya benar. bisa double job? Saya yang mengatakan Yesus nabi. Kau yang mengeluarkan? Oh, mak bahaya ini. Hah? Boy, Tuhan kau dikatakannya nabi, boy. Kenapa kalau Yesus nabi? Boy, Tuhan kau dikatakan nabi yang masih devian, boy. Bro, nabi dalam artian nabi itu dia mengajarkan kebaikan, kebenaran. Oke, kalau ada ayatnya Mika. membenci orang tua itu baik apa Nabi tidak? yang mengajarkan keburukan ialah membunuh. Ya. Mika, kau suruh dia berhenti ngomong dulu baru kau ngomong. Kalau kau ngomong dia ngomong kau orang nggak dengar. Kau suruh, Iya, kau oke. suruh dia dulu. Ketika ada Tuhan, ada nabi menyuruh membenci orang tuanya baik atau buruk? Tidak ada nabi yang menyuruh membenci orang tuanya. Uni bukakan Uni. Tolong Oke. Kau minta tolong sama aku baik-baik. Bilang Uni yang manis. Uni, Minta tolong. Uni yang manis, minta tolong Uni. Tapi Iya. jangan baca satu ayat ya, baca keseluruhannya. Satu Iya, kau baca. Robocop ku baca nanti. Satu apa? Robocop. Agak lain kau ketengok Mika. Satu Robocop pula. Satu Robocop dia lah suruh baca, jangan aku. Aku pula ini suruhnya baca satu kitabnya satu Robocop. Berdosa aku nanti banyak kali hujatan dalam kitabnya. Oke.
Lukas 14 nomor 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi pengikutku. Bagaimanakah caranya menjadi pengikut Yesus menurut ayat ini? Silakan dijawab. Baca ini. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya. Token listrik kok bunyi-bunyi loh, Mika. Miskin kali kok, Mika. Bukan aku. Ya. Ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Tuh Devian. Iya, suara kau loh. Kemarin juga kau loh, Mika. Lanjut semua ayatnya, Kak. Kau lah yang baca, aku pula kau suruh baca. Kau yang mau menjelaskan. Kau baca dari kejadian, kebakaran, keguguran, kecelakaan, nggak berubah isi ayatmu. Di dalam Alkitab tidak satu ayat, Kak. Ya udah, kau bacakan, coba kau terangkan. Bacakan semua ayatnya. Ya bacalah. Kami udah tunjukkan Kami pula ayatnya. yang disuruhnya baca. Kau lah yang baca. Bukan, Bang. Maksudnya karena Kak kan sudah terlanjur baca satu ayat. Dipanggil abang harus lo, bacakan Tante. semuanya. Kau dipanggil abang. Panggil abang. Bisa aku kawin sama oomu? Itu kan sopan santun. Apa kalian tidak mengajarkan sopan santun? Kau tengok namaku dulu. Ih, aku bukan bilang sama Tante Mika. Oh Sama iya. Umi Rifa. Aku panggil abang kau sendiri. Lebih parah kau. Udah nampak di open camp pakai jilbab, kau panggil abang. Ketawa dia. Santai aja. Kami santai. Tadi kau yang tegang sampai kau panggil aku abang saking tegangnya. Udah, kau terangkan. Makanya kau tenang jiwamu. Gini loh Devian, kalau kau pengen ngeyel-ngeyelan nih Mika nih jagonya. Tapi kalau kau ingin dapat ilmu, ingin dapat apa pemahaman kami dan agama kami, aku jawab. Tapi kok sama Mika kau. Mama aja kalah sama dia loh. Lanjut. Nah, jadi di sini itu kalian itu saudaraku, Devian, Bang Boy. Kalian kami berikan hak untuk bertanya tentang agama kami supaya kalian tercerdaskan. Bukan untuk menghujat agama kami. Kami berikan kalian tempat di sini, berdosa kami. Maka kalau kalian ingin bertanya, bertanyalah. Kalau ingin kalian perang Badar sama si Mika. Gitu. Silakan. Mau apa? Mau bertanya lagi atau mau apa? Silakan. Oke, tadi satu pertanyaan. Saya lanjut ya. Ambil alih Mika. Ya, tentang tadi katamu ya Yesus mengajarkan Nabi tidak mungkin mengajarkan yang buruk. Ternyata ada perintah Yesus untuk membenci orang tuanya biar dia bisa menjadi pengikut dia. Nah, gimana pendapatmu itu, Devian? Begini, Bang. Maksudnya dari kata Tante, maaf, sorry. Ya. Begini Tante Mika. Ya. Dari pemahaman saya tentang ayat Alkitab yang tadi dibacakan, untuk menjadi murid Yesus itu tidak segampang membalikan telapak tangan. Ngapain dia nyari murid kalau susah mau jadi muridnya? Karena menjadi murid Yesus, dia harus menghilangkan kemaluan duniawi. Hasrat kemaluan berarti. Hasrat duniawi kemaluan. Berarti murid Yesus harus menghilangkan kemaluan. Bang, biasa aja Bang, tidak boleh kata-kata. Ya Tante nggak usah kata-kata seperti begitu. Iya, urusan duniawi kan kemaluan juga. Kata-kata seperti begitu mengajarkan bahwa kamu dalam ajaranmu itu tidak baik. Oke, kita bisa buktikan di mana yang baik nanti ya. Sekarang jelaskan ayat Yesus Dimana membenci orang tuanya. Di mana yang baik itu tergantung dari cara kita berbicara. Mana yang baik? Yesus saja tergantung, nggak kalian baik, bilang baik. Mana kalian ini? Dari kata-kata seperti itu, Mika, Tante, si Yesus kan juga bilang, jangan kau katakan aku baik, yang baik hanya Bapa katanya. Ih, gila pula. Ya, sekarang jawab.
Kau bilang Yesus nabi. Nabi, seorang nabi tidak mungkin mengajarkan ajaran yang tidak baik. Ketika Yesus mengatakan kepada orang, kalau kalian ingin jadi muridku, bencilah semua orang tuamu, saudaramu, bahkan nyawamu sendiri. Itu baru satu ayat. Masih ada 3 ayat lagi yang mau kutunjukkan kepadamu tentang ajaran Yesus tentang membenci. Terangkan satu dulu. Boleh saya jawab? Sebentar ya Bang. Ya Boleh Allah. saya jawab? Siapa tante ini Ya, ada kedamaian. menjawab ini. Oke, Suruh boleh buka saya cam. jawab? Bisa buka cam nggak kedamaian? Nggak bisa. Udahlah. Tante, ini makananmu tante. Lanjut tante. Ya, silakan kedamaian. Oke, terima kasih. Tante aku ambil minum ya. Aku tutup cam dulu ya. Ya, silakan ini. Nah, itu ayat tadi betul sekali. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu benar. Berarti Saya mengalami. Saya mengikut Tuhan Yesus dari sebelah kan, mengikut Tuhan Yesus. ya, Saya terpisah oleh sama pamanku karena pamanku membenci aku. Nah, itu Gara-gara apa? maksudnya. Tunggu Gara-gara bentar tante. Yang membenci kamu atau pamanmu? Pamanku. Kamu baca ayat itu. Di situ yang memerintahkan membenci adalah kalian, bukan pamanmu. Kau dibenci, bukan membenci. Sementara Tuhan kau suruh membenci. Aduh, Bukan gagal deh suruh tante. Kau membenci, jelaskan memang dulu, harus tante. menjauhi. Tante jelaskan dulu. Membenci dan dibenci aja dia nggak paham. Harus tante. Kau menjauhi, jelaskan, sama tante. Jangan kau seperti sesatkan orang, tante. murtadin. Lanjut tante. Orang ya di Aceh itu, seperti oke. Bang. Bentar kedamaian ya. Kamu dibenci gara-gara apa? Gara-gara karena meninggalkan Islam. Nah, di situ dikatakan meninggalkan Islam tidak? Ya bukan, karena di situ Ya tidak ada bukan, meninggalkan Islam selesai. tidak. Berarti Karena di situ- bukan. Kalau kamu Dengerin. dibenci, meninggalkan Islam itu deritamu. Dengerin saya Nggak perlu dulu. kau curhat di sini. Karena Tuhan Ngapain? seperti ini. Yang aku bahas bukan kamu, bukan masalah murtad. Tetapi ketika orang yang ingin menjadi murid Yesus, emangnya Islam udah ada waktu itu? Bentar Bang. Bang, ayatnya di mana tadi? Biar saya bacakan. Buka. Maaf tante, maaf. 14:26. Lukas 14:26. Oke. Oke, buat teman-teman semua kita iklan dulu ya sebelum kita lanjut untuk diskusi. Buat teman-teman besok jangan lupa di Komal Yonatan Nandar tap layar, jangan lupa bagi-bagi ulang karena besok spesial live Yonatan Nandar, Tante Mika akan open cam bersama aku ya. Jadi tepat besok kita akan open cam, kita paksa si Tante Mika open cam. Jadi kalian yang ingin menyaksikan bagaimana wajah aslinya Tante Mika, besok kalian nonton lagi ya. Lanjut, jangan lupa di follow akun Tante Mika, akun Yonatan Nandar, akun aku. Kami akan berbagi ilmu dan berbagi hiburan kepada Anda semua. Jam berapa? Ya, jam 8 atau jam 9, jam Yonatan Nandar live lah. Kalau dia habis PK nanti kita masuk berdua dan Tante Mika akan open cam besok. Penasaran bagaimana wajah aslinya? Besok disaksikan bersama Uni Rifa, Bunda Gembala. Oke, lanjut. Baru Sampai di 2 mana? hari aku masuk Komal Bang Yonatan Nandar udah dijual aku. Sempat 1 bulan. Pawah, kapan iya. aku gaji? Iya. Devian, jangan terlama kali nak ngopinya, nanti tertinggal komalnya ya. Nah, kalau itu masalah pemurtatan di dalam Biblemu, ketika Yesus mengatakan bencilah orang tuamu, itu bukan tentang orang yang murtad, tapi orang yang jadi muridnya. Tidak dikatakan di situ tentang orang yang meninggalkan agama yang lain. Karena apa? Islam belum ada di zaman itu. Dah, Dengerin jelas? dulu. Dengerin. Kan aku tadinya kan belum jadi pengikut Yesus kan. Tapi apa? Sebelum menjadi pengikut Yesus, dan pamanku dan kakakku baik-baik saja. Tapi setelah mengikut, tapi itu dengerin dulu. Kak. Itu jangan Tetapi curhat setelah di sini. meninggalkan Yang Islam, aku tanyakan, lalu kenapa dibenci pamanku, Yesus- dibenci kakakku, Kenapa? gitu Bukan loh. itu deritamu. Jangan curhat di sini.
kamu dibenci, kamu nggak dikasih makan, kamu diusir, syukurin. Udah, ya yang saya tanyakan kenapa Yesus mengatakan harus seperti itu? Yang kupertanyakan Yesus itu mengatakan seperti itu, bukan kenapa yang terjadi. Dengerin, Tuhan Yesus sudah mengatakan kamu akan dibenci banyak orang oleh karena namaku. Aduh, Bukan kau ngelintir ayat. dibenci. Kau ini salah ke ayatnya. Ayatnya bukan dibenci. Kau ini memang nggak baca ayatmu kau. Lukas 14:26 ini bukan dibenci. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci. Makanya dari tadi ku suruh kau Mika, nah kau pun ajari dia bahasa Indonesia dulu Mika. Membedakan antara membenci dengan dibenci. Membenci itu kita membenci orang, dibenci itu kita dibenci orang. Dia mengatakan dia dibenci, padahal di sini dia disuruh membenci. Ini aku mau bertanya sama dia. Dia katanya murtad. Aku boleh bertanya sama kedamaian? Silakan Mika. Silahkan. Kumur-kumur berapa tayamum berapa kali kumur-kumurnya? Apa kumur-kumur tayamun? Saya kemarin Tayamum kumur-kumurnya berapa kali? Saya kemarin di Yonatan ya, di room ini ya, saya sudah bilang bahwa saya Islam awam. Oh halah. Kumur-kumur berapa kali tayamumnya? Kumur-kumur berapa kali tayamumnya? Tayamum berapa kali kumur-kumurnya? Agak gak beres aku tengok Mika. Hei, kedamaian. Berapa kali kumur-kumur kalau tayamum? Loh, setiap kumur-kumur kan 3 kali toh? Ya benar, kok kumur-kumur sama pasir ya. Iya, kumur-kumur pakai air atau pakai debu. Ya. Makanya kalian jangan kayak gitu. Kalau memang kalian Kristen dari awal, ngaku aja Kristen. Ya, jangan bermaksud diri kalian di sini. Wong saya belum pernah masuk ke gereja kok bagaimana dikatain Kristen kamu itu? Kumur-kumur kok pakai 3 kali. Kok kumur-kumur sana pakai pasir sama debu. tayamum kumur-kumur 3 kali. Bukannya kalau kumur-kumur bukan 3 kali. Tayamum ini tanya. Tayamum mau kumur-kumur apa? Kau Aku kisahnya nggak kebayang tayamum itu kau menjilat-jilat debu di dinding. Tuh, gimana sih? Kau ini? Kau ditanya sama si Tante Mika tadi itu. membuktikan apa cium-cium dinding daripada cium-cium patung. Dengar dulu, kau kan ditanya sama si Mika membuktikan kau betul nggak Islam. Ditanya sama si Mika, berapa kali kah kita kumur-kumur pas tayamum? Kau bilang 3 kali. Nampak kali dustamu. Kenapa kau gampang? Apakah orang Kristen ini menyebarkan agama dengan dusta begini? Boleh ya? Parah kali kau. Di Islam toh boleh berdusta. Loh, kami boleh 3 kali dalam tinggal kami boleh berusaha. Lanjut. Aku bertanya namamu. Aku bertanya, aku terangkan namamu. Tolong jawab dengan jujur, dengan jangan kau berdusta. Ketika orang tuamu dikejar orang ke rumahmu, orang ini ingin menghilangkan nyawa orang tuamu. Orang tuamu ini masuk ke dalam kamarmu. Orang ini bertanya, mana mamamu tadi ingin kuhilangkan nyawanya? Kamu jawab apa? Emang jawab apa? Emang kamu jujur mengatakan orang tuamu di dalam kamar, atau kamu akan bilang orang tuaku nggak ada di sini? Bukan. Masalahnya apa mau menghilangkan nyawa ibuku? Ini gimana kamu ini? Masalahnya mamamu tidak bayar utang udah 1 tahun sebanyak 100 juta. Terus orang ini ngejar, nuntut. Karena orang ini emosi, mamamu dihilangkan nyawanya. Lari mamamu ke dalam kamar. Kamu ada di depan pintu, bertanya orang ini, mana mamamu tadi utangnya nggak dibayarnya sama aku? Mau kuhilangkan nyawanya. Kamu jawab apa? Jawab saya bayar dong. Kalau kamu nggak ada duit? Ya enggak, ya kalau nggak punya duit kan ada barang-barang, mau tanah kayak dijual, kayak mau rumah dijual, nah, gitu. Inilah bukti bahwa kalian menghilangkan logika contohnya kalian seperti sendiri. Tuhan Yesus kan mengampuni dosa kita, rela memberikan nyawanya. Aku bertanya, jawab dengan Oke, aku ganti pertanyaannya ya. Kamu adalah Intel, kamu adalah Pas Pampres, terus ada negara lain mau menghancurkan Indonesia. Terus orang ini bertanya kepadamu, presiden kita waktu itu bersembunyi di bunker. Orang ini bertanya kepadamu sebagai pelindung presiden, di mana presiden kedamaian? Kamu jawab apa?
Memang ada pentingnya apa? Tanya presiden. Kan harus tanya dulu gitu. Masa langsung Kan? itu di situ Buat presiden di situ gitu. teman-teman yang di bawah, kalian tahu kan? Kalian aja yang menilai. Ya, Ya. tapi kan saya tanya terlebih dahulu. Ada masalah apa Betul tanya nggak? presiden? Ada Betul. kepentingan Nah, apa? bisa memahami kan? Seperti inilah Kristen. Dia menolak kamu itu. sendiri karena dia Masa melarikan langsung- kemana-mana. Masa langsung takbir Allahu Akbar bumbun orang gitu. Daripada haleluya cerot-cerot. Ya lebih baik haleluya kan puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ah, oh makanya kau tuh nanti ku bilang kau nanti nangis, ya. Tunggu, kau bilang apa tadi? Haleluya cerot-cerot. Iya. Bukannya haleluya cerot-cerot itu bukannya Saya ikut tahu. surgamu. Bukan surgamu kan. Itu sebabnya saya keluar karena saya tidak mau Iya. poligami di surga Benar. gitu loh. Kami bersyukur kau keluar. Kami senang hati kami. Ada mainan kami makanya kau naik ke sini. Kalau nggak ada Kristen kami yang bingung. Kami diskusi sama siapa? Udah banyak Kristen mualaf. Kristen mbak yang pintar-pintar. Gereja mualaf. Gogel pun mualaf kalian bilang. Di dalam surga adalah Oke. Uni coba dengar ini pernyataan dia kan dari ulama kan. Aku dengarkan perkataan berisik. pendeta kali. perawan istri. Ya, bentar Uni. Coba ini perkataan dari pendeta kalian ya. Kalian kalau kayak gitu oke, kalau mau diskusi ya. Tapi kalau nggak mau ya saling Lanjut mengambil Mika, data-data. lanjut Mika. Ya. Segala kuasa telah Ya. kuberikan kepadamu Mika. Nih ya, aku tunjukkan datanya sama kalian ya. Ini pernyataan dari pendeta kalian ya. Dari pendeta tutup, gereja beralih fungsi, gereja jadi pasar, gereja jadi bioskop, bahkan ada gereja jadi masjid. Di Amerika, Eropa, Australia, silakan buka di internet. Lebih baik di Palu, minoritas gak apa-apa deh. Saya tidak tahu kenapa, tapi kalau Kristen mulai mayoritas, mulai aneh. Pokoknya satu daerah, survei membuktikan. Ini survei membuktikan. Di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Di mana ada kantong Kristen, Anda survei. Cek di penjara, penghuni penjara lebih banyak agama apa? Paling banyak Kristen. Yang korupsi Kristen, yang selingkuh Kristen, yang tipu uang pembangunan gereja Kristen. Ini Yudas. Dah ya. Oke. Senang hati kalian mendengar seperti itu. Itu bukan klaim dari kami umat Islam. Itu klaim dari seorang pendeta Tritunggal namanya Mel Atok. Kalau mau kutunjukkan lagi satu lagi pernyataan dari Edis TV dan Romo Patri Aliergro, besok tutup gereja. Kalau kalian ingin membawa seperti itu, banyak pernyataan-pernyataan yang tidak pantas yang dilontarkan oleh pendeta kalian. Lebih parah lagi pernyataan di pendeta kalian. Makanya kalau kalian mau berdiskusi di sini silakan. Kalian mau bawa Bibel itu silakan. Kami udah tahu Bibel itu bimbingan Belanda. Kami tahu ke Indonesia ini adalah Belanda. Ketika rempah-rempah Indonesia diambil, orang Indonesia melawan, orang Belanda mengasih Bibel. Kasih sesama musuhmu. Itulah alasan utama kenapa Kristen itu dikatakan ajaran kasih, dibawa oleh Belanda. Untung aja hidung kalian gak mancung, kalau sempat digarap juga tuh nenek moyang kalian sama Belanda.